Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube PASN. Apa kabar kalian semua? Semoga hari kalian menyenangkan ya, seperti biasanya. Pada kesempatan ini lagi saya mengupload sebuah video tutorial. Kali ini video tutorialnya tentang gramatika bahasa Inggris. Judulnya penggunaan e atau en. Nah, karena beberapa siswa dan mahasiswa pernah bertanya, Pak, apa sih sebenarnya, bagaimana sih kita membedakan penggunaan artikel e dan en? Oke, apa itu e dan en? E dan en, ya, ini dua-duanya sebenarnya kata yang hampir sama. Keduanya adalah articles. Ya, dan keduanya juga bisa disebut sebagai quantifiers. Articles itu nama lain kalau di bahasa Indonesia kita kenal istilahnya sebagai kata sandang. Nah, kata sandang di bahasa Indonesia itu nggak banyak, cuman si, sang, yang, dan seperti itu. Nah, kata sandang di dalam bahasa Inggris atau articles itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada kata sandang definite, ya, dan ada indefinite. Definite itu berarti sudah jelas, kita tahu mana benda yang dimaksud. Sementara indefinite itu adalah kata sandang yang kita belum tahu benda yang dimaksud atau yang ditunjuk itu yang mana. Nah, e dan en itu termasuk ke dalam indefinite. Nah, indefinite articles, e atau en. Sementara definite articles itu adalah the. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai quantifiers, ya, e dan en sebagai quantifiers, dia berfungsi menunjukkan jumlah satu atau singular. Ya, karena e dan en apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan menjadi setitik-titik. Maksudnya setitik-titik itu bisa dikatakan sebuah misalnya, ya. Bisa selembar. Bisa sebatang, ya, dan lain-lain. Yang jelas hitungannya atau pencacahannya itu nanti mengikuti benda yang dimaksud. Jadi kayak misalnya buku, a book itu kita artikan sebuah buku gitu kan. A paper kita artikan selembar atau sehelai kertas. Ya, kemudian a stick berarti kita terjemahkan sebagai sebatang kayu atau sebatang tongkat. Nah, yang jelas dia berfungsi menyatakan makna kata benda singular atau jumlahnya satu. Dan kata lain, ketika kita menggunakan e atau en, kita nggak boleh menggunakan kata benda, ya, kita nggak boleh menggunakan kata benda yang bentuknya plural. Misal, kita gunakan e di depan kata book, kita menggunakan en di depan kata umbrella. Nah, ini adalah penggunaan yang tepat. Kita nggak boleh menggunakan e di depan bentuk books. Dan kita nggak boleh menggunakan en di depan umbrellas. Kenapa? Karena huruf S yang berada di belakang kata benda ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu. Padahal quantifiernya di depan ini jumlahnya satu. Ini nggak bisa seperti ini. Di dalam pembentukan frasa, ya, di bahasa Inggris, apalagi nominal phrase seperti ini, kata benda itu harus mengikuti bentuk quantifiernya. Kalau quantifiernya singular satu, ya dia harus ambil bentuk singular. Kalau quantifiernya plural, ya misalnya kita pakai quantifiernya misalnya many, misalnya many itu kan jumlahnya banyak, artinya kan banyak, ya, otomatis berarti kan dia quantifier yang jumlahnya lebih dari satu, jamak, baru boleh kita gunakan di situ books. Justru aneh apabila kita gunakan many, ya,
yang dia quantifier lebih dari satu, tapi di belakang justru bentuknya singular seperti book. Itu nggak nyambung karena tidak kompak. Seperti ini nggak bisa. Jadi bentukan seperti ini nggak boleh. Ya, bentukan ini juga keliru, bentukan ini juga keliru. Jadi harus kompak ya antara quantifier dengan bendanya. Kalau quantifiernya singular, maka bendanya harus singular. Kalau quantifiernya plural, baru kata bendanya juga boleh ambil bentuk plural. Seperti itu. Jadi dan en sekali lagi dia adalah articles ya, articles yang sifatnya indefinite. Jadi kalau kita katakan a book, itu kita artinya kan sebuah buku. Sebuah buku itu belum tentu orang yang kita ajak bicara ngerti, karena kalau kita katakan misalnya bikin kalimat perintah aja, kita katakan di dialog misalnya seperti ini, James, get me a book. James, bawakan saya sebuah buku. Si James itu bisa aja nanya, bilang buku yang mana gitu. Karena misalnya dia di perpustakaan, James, bawakan saya sebuah buku. James pasti nanya, buku apa? Buku yang mana? Di perpustakaan bukunya ratusan, masa iya semua dibawa? Padahal yang diminta cuma satu. Itu yang dimaksud dengan indefinite. Kemudian dan en adalah quantifiers yang menyatakan jumlah singular, sehingga bisa sehingga harus diikuti dengan kata benda atau frasa benda ya, yang bendanya berbentuk singular juga. Jadi nanti diterjemahkannya menjadi bisa sebuah, selembar, sebatang, sebutir, dan lain-lain. Nah, sekarang apa perbedaan antara dengan en? Ya adalah quantifier atau articles yang digunakan di depan kata ya, yang diawali dengan bunyi konsonan atau huruf konsonan. Nah, apa saja kata atau huruf konsonan? Misalnya hurufnya dulu ya. Hurufnya ada huruf B, C, D, F, G, H, dan seterusnya sampai Z. Kemudian contohnya, misalnya tadi a book ya, kemudian a cow misalnya sapi, kemudian a doll misalnya boneka, a fork garpu, dan lain-lain. Nah, kemudian kapan kita menggunakan en? En digunakan apabila kata selanjutnya merupakan kata yang diawali oleh bunyi vokal atau huruf vokal. Misalnya huruf A, I, U, E, dan O. Ya kan, 5 huruf vokal. Contoh, misalnya ada kata an apple, yang tadi itu ya, an apple, kemudian an idea misalnya, sebuah ide, kemudian an umbrella misalnya, payung, kemudian an eagle misalnya, elang, dan lain-lain. Nah, kemudian ingat ya bahwa dan en itu sebenarnya tidak mutlak diikuti oleh noun ya, tetapi dia bisa diikuti oleh frasa nomina atau noun phrase. Nah, makanya setelah dan en itu saya tidak katakan bahwa dia langsung diikuti dengan noun ya, tetapi dia diikuti oleh kata. Nah, karena belum tentu langsung noun. Apabila di situ ada noun phrase, kan noun phrase tidak diawali langsung noun ya, dia diawali dengan kata lain selain noun. Maka saya katakan dan en itu akan diikuti oleh kata lain, dan kita memilih atau en adalah berdasarkan kata yang langsung mengikutinya. Nah, kayak gini ya, an apple, an umbrella. Nah, misalnya katakanlah di sini kita punya kata apple yang jelas di depannya itu diawali dengan bunyi vokal. Tetapi misalnya di depan apple ini kita jadikan noun phrase ya, frasa benda. Kita tambahkan kata sifat sweet misalnya. Jadi sweet apple. Ya, ketika menjadi sweet apple, otomatis kita nggak bisa menggunakan an, tapi kita harus menggunakan apa? Menggunakan karena yang dilihat sudah bukan lagi bunyi dari apple, tetapi
S dari sweet. Nah, S ini adalah konsonan, maka dia harus ketemunya dengan E. Maka nanti bentukannya adalah a sweet apple, seperti itu. Ya, hal yang sama ketika kita misalnya punya kata benda yang diawali dengan huruf konsonan, misalnya story. Ya, story itu depannya kan ada konsonan S ya. Tapi sebelum story itu diawali dengan kata lain yang diawali dengan bunyi vokal, misalnya amazing. Amazing story. Nah, otomatis ketika kita nanti memberikan artikel e atau en di depannya, kita nggak lagi melihat huruf S-nya story, tetapi yang dilihat adalah huruf E-nya amazing. Maka di depannya harus menggunakan artikel an. Maka nanti bentukannya menjadi an amazing story. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang harus kita perlu cermati ya dalam penggunaan e dan en itu. Kita harus berhati-hati dengan bunyi tipuan. Nah, atau mungkin kita ganti ini dengan bunyi atau huruf tipuan. Kenapa saya katakan tipuan? Karena bunyi atau hurufnya tidak sejenis dengan apa yang muncul di situ. Jadi maksudnya gini, bunyi atau huruf tipuan ini ada dua kelompok. Si yang tipu-tipu ini ya. Pertama adalah kelompok konsonant U. Ya, konsonant U. Jadi huruf U itu dia kan bisa dibaca menjadi dua bunyi ya. Pertama, U itu kan bisa dibaca sebagai A. Ya, di sini ceritanya dia vokal tentu. Kemudian dia juga bisa dibaca sebagai U. Nah, karena di sini dia diawali dengan bunyi Y, maka dia dianggap sebagai konsonan. Nah, kita bisa lihat perbedaan bunyi ini misalnya pada dua kata. Pertama, tadi saya berikan contoh umbrella. Umbrella itu diawali dengan huruf U, ya kan? Tapi di sini umbrella maksudnya huruf U pada umbrella itu dibaca sebagai A. Maka dia dibaca sebagai huruf vokal. Dengan kata lain, ketika kita akan menambahkan articles di depannya, kita bisa menggunakan articles ya yang diikuti oleh kata diawali vokal, yaitu an. Jadi an umbrella. Namun ketika ada kata misalnya university, ingat kata university itu huruf U-nya bukan dibaca sebagai A, kita nggak pernah mengucapkannya university, tapi dibaca sebagai U, university. Maka jelas di situ ada bunyi Y, Y itu adalah bunyi konsonan. Nah, dengan demikian kata university itu tidak bisa didahului oleh N, melainkan dia harus didahului oleh E, karena dia bunyi aslinya adalah bunyi konsonan, jadi konsonan U. Seperti itu. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok silent H. Silent H, huruf H yang tidak dibaca. Silent itu artinya kan senyap ya, berarti huruf H-nya itu senyap atau tidak dibaca. Nah, huruf silent H ini ya, biasanya H itu kan diikuti, karena dia konsonan, dia bisa diikuti oleh huruf vokal. Dan otomatis karena dia tidak dibaca, maka yang dibaca adalah huruf vokal setelah H itu tersendiri. Contoh, kita punya kata misalnya house. Nah, kata house di situ jelas ya, jelas bahwa di situ huruf H-nya itu terbaca house. Kita nggak mengucapkannya aus, tetapi house. Maka kata house apabila diberikan artikel e atau en, nah, kita harus menggunakan articles yang diikuti oleh bunyi konsonan. Berarti harus menggunakan e. Akan tetapi kalau kita bertemu dengan kata misalnya hour, ya ini ada huruf H-nya di depan, tetapi dia nggak dibaca hour, ya, dia nggak pernah dibaca hour, dia dibacanya sebagai hour. Maka
huruf H di depan itu disebut sebagai silent H karena tidak dibaca. Yang dibaca langsung ke bunyi O-nya itu. Jadi hour. Nah, karena dia menggunakan silent H, maka yang dibacakan bunyi vokal ya setelah huruf H-nya. Maka kita juga tidak bisa menggunakan artikel articles yang diikuti dengan bunyi konsonan. Kita harus menggunakan articles yang diikuti bunyi vokal, yaitu an. Maka yang tepat adalah penggunaannya an hour, bukan a hour. Bukan a hour ya, tetapi an hour. Kata lain seperti hour, ada kata honor. Ya, honor juga itu tidak dibaca hanya ya. Jadi hanya itu silent H ini. Maka dia tidak boleh ditambahkan tetapi harus menggunakan an. Kata lainnya adalah honest. Ini kata sifat. Ini nggak pernah dibaca honest, dibacanya honest. Ya, berarti di sini kan silent H ya, nggak ada hanya. Maka dia juga tidak bisa diberikan tetapi harus menggunakan an. Maka yang tepat adalah a house karena ada konsonan H, an hour, kemudian an honor, dan an honest. Seperti itu. Jadi tolong hati-hati jangan sampai Anda menggunakan articles atau an di depan kata yang keliru, karena ada beberapa bunyi atau huruf yang agak tipu-tipu di situ ya. Perhatikanlah apabila kita mendapatkan kata seperti university, ada kata lain misalnya uniform, seragam. Uniform juga dibacanya bukan uniform ya, bukan uniform, bukan uniform. Dibacanya uniform. Maka dia nggak boleh menggunakan an, tetapi harus menggunakan e. Baik, demikianlah penjelasan tentang perbedaan e dan an. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.